Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita suatu kenikmatan sekaligus juga ujian, yaitu berupa hujan. Tadi saya ngobrol sama istri, Bu, hujan ini gimana? Enaknya ngopi di rumah. Ya. Saya disemangati istri, tetap semangat berangkat. Kasihan jamaahnya nanti sudah menunggu di masjid. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada kesempatan malam ini mendatangkan kebaikan sebagaimana doa yang kita panjatkan saat turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu membawa manfaat kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tafsir daripada surat Al-Fatihah. Ini ada permintaan dari panitia kita baca terlebih dahulu, dan mungkin nanti pembahasannya agak disederhanakan dan bukan berarti ringkas gitu ya. Baiklah, kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah, dan nanti setiap memasuki surat baru kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita telah bahas sebagai mukadimah tafsir secara umum, kemudian juga mukadimah dalam surat Al-Fatihah, keutamaan, termasuk saya baca di websitenya Majelis Tarjih kalau tidak salah, ada pertanyaan bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah dalam pembukaan acara. Nah, maka dijawab, kalau
sebuah acara, terutama kita yang mungkin bekerja di instansi pemerintahan yang secara umum itu majmuk, biasanya acara-acara tertentu itu dibuka selain dengan basmalah juga dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka itu hukumnya boleh, karena tabarok secara umum dengan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Nah, yang menjadi perselisihan pendapat adalah ketika membaca untuk menghadiahkan gitu. Tapi kalau membaca untuk mengawali sebuah acara tabarok, ambil keberkahan dari keutamaan surat Al-Fatihah, maka diperbolehkan, tidak khilaf. Kemudian dari ta'awud, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan baik jin maupun manusia, dan mengawali setiap aktivitas yang baik dengan basmalah, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, yang dengannya mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan. Selanjutnya kita masuk ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, utawi sekabehane puji, adapun segala puji lillahi itu kagungane Allah, itu milik Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Rabbil Alamin, Rabb sekabehane alam, Rabb alam semesta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Karena huruf alif lam itu faedahnya adalah istighraq, artinya semua puji. Artinya tidak ada pujian yang sempurna kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pun kadang memuji manusia, diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Artinya yang menciptakan seluruh alam semesta. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu alam, artinya ciptaan. Maka kalau kita berbicara ciptaan, itu bukan hanya kita manusia, bukan hanya dunia, bumi saja, tapi seluruh alam semesta. Kalaulah alam semesta itu seperti misalnya stadion, ya, lapangan bola, bumi itu mungkin hanya seperti bola kasti. Kalau dilihat ya masih mending kalau bola kasti gitu. Kadang masih kelihatan. Apalagi kita sebagai manusia, nggak ada setitiknya. Itu alam semesta. Nah, Allah itu Rabbil Alamin, yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan seluruh benda-benda yang ada di angkasa yang jumlah dan namanya saja kita tidak pernah tahu. Yang mengaturnya, mengatur hidup kita, ya, dari sebelum lahir sampai meninggal. Termasuk diantaranya ada Razik, yang memberi rizki kepada semua ciptaannya, ya. Kalau di bumi, ya, di dunia berarti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk para malaikat, jin dan lain sebagainya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciptaan,
Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam banyak ayat Allah itu memerintahkan manusia untuk beribadah dengan menunjukkan pengakuan manusia bahwa semua manusia yang lahir itu hakikatnya mengakui bahwa Allah itu Rabb. Artinya Rabb sini Allah itu yang menciptakan, memberi rizki, mengatur, memiliki jagat alam raya. Ya, termasuk orang-orang kafir. Jadi pada hakikatnya orang-orang kafir itu meyakini adanya Allah. Surat Al-A'raf ayat 173 kalau nggak salah, bahwa setiap Allah itu telah mengambil persaksian atas anak cucu Adam. Anak cucu Adam ya semua manusia, baik kemudian dia menjadi mukmin maupun kafir. Ya. Kemudian ada hadis yang menguatkan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah setiap yang dilahirkan, bayi yang lahir itu kecuali lahir di atas fitrah, ai ala tauhid, maksudnya adalah di atas tauhid, mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemberi rizki, pemilik alam semesta. Maka tidak ada pujian yang sempurna tanpa cacat sedikit pun, kecuali pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, yang umumnya Alhamdulillah itu diucapkan saat kita mendapat nikmat, kesenangan, atau saat sedih, Pak. Senang. Pernah sedih mengucapkan Alhamdulillah, Bu? Nggak pernah mungkin ya. Nah, nanti jangan sampai mencela setan, karena setan bisa membesar, dia bangga. Nah, Rasulullah mengajarkan kalau kita mendapatkan nikmat, sesuatu yang menyenangkan, manfaat, membahagiakan, maka ucapkanlah Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lengkapnya seperti itu. Nanti tolong bisa dituliskan, Pak. Oke, digandakan biar dia. Artinya Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya berupa tadi sesuatu yang menyenangkan kita, entah panennya berhasil, entah dapat bonus dari atasannya, entah tahu-tahu ditunjuk P3K tanpa tes seleksi, ya. Apapun bentuk kenikmatan itu, entah anak kita lulus, diterima di pekerjaan yang diharapkan, dan seterusnya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, menjadi sempurnalah semua kebaikan, kemaslahatan yang kita inginkan. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Saya kira doa itu sudah umum sekarang ya. Kadang stiker-stiker kalau balas ya, sudah biasa. Masya Allah, tabarakallah ya. Kadang orang, mohon maaf misalnya jarang ke masjid pun WA-nya kadang ya, Masya Allah, tabarakallah, ada kebaikannya ya. Pun ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak menyenangkan, sesuatu yang kita benci, Rasulullah pun tetap mengajarkan, maka katakanlah Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji hanya milik Allah atas setiap kondisi, setiap keadaan. Tetap kita bersyukur, karena bisa jadi saat kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, Allah berikan kebaikan. Di balik itu semua Allah datangkan kebaikan, dan kita tidak tahu. Makanya diperintah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu sisi bersabar ya, karena itu sebagai ujian, sisi lain kita tetap bersyukur atas setiap keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Takdir azali. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti memiliki sifat alim, alim ya. Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu yang belum terjadi, segala sesuatu yang sedang terjadi. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat, telah ditentukan ketentuannya atau takdirnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sebagai kata sifat ya, sifat atau kata ganti. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabb semesta alam, Tuhan segala alam, semesta alam. Siapa Allah itu? Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmah wasi'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang yang luas, mencakup segala sesuatu. Sedangkan Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmah al-mustamirah, rahmat yang terus menerus. Maka Ar-Rahman, Rahmanu fid dunya li'ibadihi, rahmat kasih sayang Allah itu untuk semua hambanya di dunia. Maka baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia yang dia beriman atau dia kafir, itu tetap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum kauniyah, orang yang makan dia yang kenyang, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mukmin dia makan setelah itu ya kenyang. Hujan-hujan misalnya minum kopi ya terasa nikmat. Orang kafir juga sama, dia makan juga merasa kenyang, merasa nikmat. Orang kafir dia minum kopi juga terasa nikmat. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk semua hambanya selama di dunia itu hanya 1% dari 100% nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 100% kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu itu pun sudah melalaikan. Imam Al-Ghazali itu membuat satu perumpamaan tentang hakikat kehidupan di dunia itu seperti seorang penyelam. Yang penyelam itu diberikan waktu untuk menyelam dan waktu itu sudah diukur, diberikan oksigen ya. Kemudian ada visi dalam penyelaman, mencari 5 mutiara, 6 berlian, 1 intan.
Nah, kebanyakan penyelam gagal itu bukan karena waktu menyelamnya tidak cukup. Kebanyakan penyelam itu gagal bukan karena oksigennya habis, tetapi karena tidak tahu misi penyelaman dan terbuai, ya, tertipu, tergoda dengan keindahan dasar laut lainnya. Oh, ternyata setelah menyelam bukan hanya ada intan, berlian maupun mutiara di dasar laut. Ikan-ikannya juga bagus-bagus, warna-warni, beraneka macam warna, bentuk, ukuran. Orang akhirnya ngambil ikan itu. Ya, lupa kalau tujuan menyelam itu mencari tadi 5 mutiara, 6 intan dan sebagainya. Jadi bukan karena waktunya tidak cukup dan bukan karena oksigennya habis, tapi lupa akan misi, ya, penyelaman. Nah, begitu juga kita di dunia ini, Pak. Kehidupan dunia, ya, semua nikmat itu hanya 1% dari 100%. Nah, 1% ini bekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita mendapatkan rohimnya Allah Subhanahu wa taala 90%, 99-nya. Kapan itu diberikan? Nanti di akhirat. Maka kalau orang cerdas itu dia bukan nyari yang satu itu, meskipun yang satu itu terasa indah, terasa nikmat, ya, jadi rebutan dan lain sebagainya, tapi bagaimana mencari yang satu itu, ya, dan digunakan untuk mendapatkan 99 kasih sayang Allah, dan itu nanti diberikan di akhirat. Ya, maka Allahu bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala bil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman rahimah, itu maha penyayang. Dan tidak sedikit orang yang mencari kenikmatan satu persen dari 100% Allah Subhanahu wa taala itu berbuat kedoliman, saling menjatuhkan, saling rebutan, saling hasad, ya. Kemudian muncul kejahatan lainnya, ya, kalau sudah hasad menjangkiti dalam hati, nanti ya saling membunuh seperti Qabil dan Habil, seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi korban hasad saudara-saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2755 disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a fi jannatihi." Seandainya orang beriman itu mengetahui apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Minal 'uqubati, berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala, ma tama'a fi jannatihi, maka seorang mukmin tidak akan tamak untuk mendapatkan surganya Allah. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata mir rahmatihi ahadun. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala berupa rahmatnya, berupa kasih sayangnya, ma qanata mir rahmati ahadun, maka tidak ada seorang kafir pun yang dia akan eh, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di antara bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman itu mengetahui, orang beriman kalau dia meninggal dalam keadaan mukmin, maka pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki ukubah, memiliki siksaan atas dosa-dosa yang kita kerjakan, kita perbuat. Nah, seandainya orang kafir mengetahui pun bahwa Allah itu juga memiliki rahmat, sekafir-kafirnya orang kalau dia bertobat, maka Allah terima tobatnya dan dihapus semua kesalahan-kesalahannya. Nah, saya mengingatkan ini kita masuk tanggal 8 Dzulhijjah ya, besok tanggal 9 yaitu hari Arafah. Hari Arafah itu hari terbaik dalam setahun ya. Hari maksudnya adalah siangnya. Itu hari Arafah. Kalau malam terbaik, malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kita perlu mencari, ya, berburu. Hadisnya kan begitu. Taharro, carilah. Jadi belum tentu malam 21, malam 22, malam 23 dan seterusnya. Tapi kalau hari Arafah itu jelas kita nggak perlu mencari. Mudah-mudahan besok kita sampai. Maka kita ajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita memuliakan hari terbaik itu. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Ya, dan ibadah lainnya, berzikir. Karena keutamaannya Allah Subhanahu wa taala menghapus setahun dosa kita setahun yang telah lalu dan yang akan datang, Pak. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang akan datang belum kita lakukan pun Allah sudah memberikan keutamaan itu. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Mimnya panjang ya dalam riwayat kita. Maliki yaumiddin. Riwayat lain boleh dibaca Maliki yaumiddin yang artinya raja hari pembalasan. Dua-duanya benar, tapi secara riwayat Al-Quran kita dibaca panjang yaitu Maliki yaumiddin. Nanti kalau di surat An-Nas dibaca pendek ya, Malikin Nas. Kalau dibaca Malikin Nas secara riwayat salah. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dan bukan berarti Allah hanya memiliki hari pembalasan tanpa memiliki yang lain. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb tadi. Dalam sebuah keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah. Bahwa pencipta segala sesuatu alam semesta ini, maka dialah zat yang berhak diibadahi. Maka zat yang tidak bisa menciptakan, apalagi mengatur alam semesta, apalagi memberi rizki, maka dia tidak bisa, tidak berhak disembah. Kalaulah menciptakan saja tidak mampu, apalagi membangkitkan. Nah, Allah itu pencipta al-badi tanpa ada permulaan sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa membangkitkan kembali. Ini yang diingkari oleh orang-orang kafir. A'idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun.
Apakah apabila kami telah mati, ya, telah meninggal, wa kunna turaban, dan kami sudah menjadi tanah, ya, sudah menyatu, ya, tulang belulangnya pun sudah hancur. Sebagian orang ketika meninggal dibakar, kemudian abunya dilarung. Abu itu sudah menyatu dengan air, sudah tidak ada jejak, sudah tidak ada bekasnya. A'inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Itu pertanyaan, tapi bentuk pengingkaran orang-orang kafir akan adanya hari kebangkitan. Bahasa kita mungkin, apakah Tuhanmu Muhammad itu yang bisa membangkitkan kami? Ya, setelah kami mati sudah menjadi tanah, menyatu dengan tanah. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali ciptaannya, manusia. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan manusia dan membangkitkannya kembali setelah nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa kanafsin wahidah. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Artinya mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sama sekali tidak membuat Allah Subhanahu wa taala susah payah, sama sekali tidak membuat Allah Subhanahu wa taala letih, capek, harus mengerahkan daya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk membangkitkan. Karena itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karena itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sebagai petunjuk. Dan menjadi sesuatu aib, ya, celah atau kekurangan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tanpa hikmah. Misalnya manusia diciptakan tidak dibangkitkan kembali, maka tidak ada bedanya antara mukmin dan kafir. Antara orang itu hidupnya tidur terus misalnya, antara orang yang hidupnya makan terus, antara orang yang hidupnya foya-foya terus. Ada yang ya kadang tidur, ya kadang makan, kadang foya-foya, kadang ibadah. Ada yang ibadah terus, tapi setelah meninggal dimakamkan selesai. Berarti tidak ada hikmahnya. Dan itu sebuah aib. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, ayyamul jaya wal hisab. Maksudnya adalah hari pembalasan dan hari penghitungan. Ya, setelah sebelumnya dibangkitkan kembali. Dalam banyak ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti Allah menurunkan air hujan, ya, di tanah yang kering, tanah yang tandus. Kemudian begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, maka besoknya mulai tumbuh-tumbuh rumput-rumput yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Wa kadzalika tukhrajun, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah nanti kalian akan dibangkitkan. Dan sekaligus ayat kauniyah itu, ya, tanda kekuasaan yang ada di alam semesta itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau tanah yang kering sebelumnya tidak ada tanaman, tidak ada rumput tumbuh-tumbuh, ya, pohon-pohon kering, dedaunan rontok semuanya, setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, mulai semi, mulai tumbuh rumput di mana-mana. Itu sebagai gambaran kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia.
Jadi artinya itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa dibangkitkan manusia? Untuk dihisab segala amal perbuatannya, segala sesuatu yang dilakukan di dunia. Ini pondasi iman, Pak. Maka di surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa pertama kali adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya, beriman akan hal-hal yang gaib. Apa diantaranya? Kehidupan akhirat. Kenapa sih kita susah-susah ngaji di rumah, ngopi sambil nonton TV kan enak ya? Bercengkrama sama keluarga ya. Kenapa kita susah-susah subuh bangun ya, subuh berjamaah atau kenapa kita susah-susah setelah bekerja ditarik infak? Kenapa kita harus susah-susah berpuasa? Karena kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena kita meyakini bahwa kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dihisab nanti maka akan dibalas. Maka Tuhan sesungguhnya itu mampu seperti itu, mampu menciptakan, mampu mengatur alam semesta, mampu mencukupi semua kebutuhan hambanya, termasuk mampu membalas kebaikan hamba-hambanya dengan kebaikan ya, berupa surga, dan menghukum keburukan-keburukan hambanya berupa dengan neraka. Maka tidak ada ujian yang sempurna kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah, dia jangankan Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, wujudnya saja diciptakan oleh manusia sendiri. Apalagi memberikan kasih sayang. Kasih sayang untuk dirinya sendiri saja tidak bisa. Patung itu kan tidak bisa mengasihi yang menyembahnya, gitu. Mengasihi dirinya sendiri saja tidak bisa. Itu yang dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung ya. Kemudian menyisakan yang paling besar dan kemudian kampah itu dikalungkan. Dan mereka murka karena itu menciderai ya, nalar mereka gitu. Ya jelas tidak mungkin Ibrahim, nggak mungkin patung itu bisa menghancurkan yang kecil. Ya kalau begitu kenapa kalian sembah? Nah justru mereka semakin murka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya kemudian dikerahkan untuk mencari kayu dan dibakar. Setelah dihisab maka diberikan balasan ya. Banyak rangkaiannya melalui sirat, ada syafaat, telaga kausar dan lain sebagainya. Maka intinya kehidupannya adalah imma fil jannah wa imma fil nar. Apakah di surga ataukah di neraka. Dan kehidupan akhirat itu khalidina fiha, kehidupan selama-lamanya.
kok kelihatannya nggak masuk akal. Nah, bukan berarti kalau orang-orang orientalis berusaha, orang-orang liberal ya, berusaha merusak Islam itu, mencoba bahwa semua syariat itu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal berarti tidak bisa diterima. Tidak semua yang tidak masuk akal itu bukan berarti tidak benar. Karena akal kita yang terbatas, sebagaimana akal itu ya sebagaimana mata, sebagaimana telinga. Saya bisa melihat yang di dalam masjid karena ada penerangan, tapi ibu-ibu maaf yang di belakang tidak begitu terlihat. Karena ada satirnya berupa tembok. Apalagi yang di luar misalnya tidak terlihat karena terbatas. Pendengaran kita pun juga sama. Nah, akal kita juga sama terbatas. Tidak semua yang tidak masuk akal itu kemudian itu ditolak, ya, berarti salah kita. Karena akal kita yang terbatas, termasuk urusan tadi akhir. Karena itu urusan iman. Kita iman sudah saat ini. Kita imani tapi ada dalilnya, ada petunjuknya, okay? Bukan asal diimani doktrin tapi tidak ada petunjuk, tidak ada dalilnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terasa kita masuk waktu sholat Isya, dan 4 ayat ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti 3 ayat sisanya di ayat ke-5, 6 dan 7 nanti berkaitan dengan bagian kita, bagian hamba Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan manfaat atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.